Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pabrik alat konstruksi di Tangerang Selatan terbakar, warga khawatir api merembet ke pemukiman. Tidak tepat sasaran, ASN Kota Serang diduga menerima bansos. Pasokan berkurang, harga cabai dan ayam potong di Tangerang mengalami kenaikan. Pabrik yang memproduksi alat-alat konstruksi sekaligus toko bangunan yang berada di Jalan Raya Bayangkara, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, ludes terbakar. Api dengan cepat membesar membuat warga panik karena lokasi kebakaran berada di dekat pemukiman warga. Api pertama kali terlihat dari belakang pabrik saat terlihat kepulan asap secara tiba-tiba muncul. Tidak berselang lama api semakin membesar dan membakar seluruh bagian. Ledakan pun sempat terdengar beberapa kali dari lokasi kejadian. Ada orang makan orang satu di sini, terus ada orang naik motor bilang, "Bu, itu PT kebakaran ya?" "Kok aku nggak tahu," aku bilang gitu kan. Pas aku keluar udah ada asap dari belakang. Udah gitu aja. Asap aja terus apinya, Bu? Hah? Asap aja terus api? Aku lihatnya asap dulu. Berarti tahu pertama tahu enggak itu ya. Nggak lama terus api langsung? Terus belum begitu lama terus apinya keluar. Udah. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke pemukiman warga. Kepastian kebakaran hingga kini belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Ariel Maranus dan Syabudinatat melaporkan dari Tangerang Selatan. Seorang siswa kelas 2 SD Negeri 2 Selaraja Kabupaten Lebak berinisial RF mengalami trauma dan enggan masuk sekolah setelah dituduh memalak dan melakukan perundungan terhadap siswa kelas 1 oleh pihak sekolah. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat 12 September 2025 saat kegiatan Maulid Nabi Muhammad di sekolah. Menurut pengakuan orang tua siswa bahwa anaknya dituduh memalak siswi kelas 1 tanpa bukti yang jelas. Selain dituduh memalak dan melakukan perundungan, anak tersebut juga sempat mendapatkan ancaman dari pihak sekolah akan masuk penjara. Setelah kejadian tersebut, RF ketakutan hingga jatuh sakit hingga tidak mengikuti UTS. Saya kan setiap hari ditungguin sama saya ya di sini, setiap hari banget, nggak pernah ketinggalan. 1 detik pun anak saya ke lapangan saya ikutin, anak saya ke toilet saya ikutin, bahkan ke kantin pun saya ikutin ibarat anak saya. Anak saya dituduh pemalakan kelas 1 cewek ya, kelas 1-nya cewek. Sedangkan saya aja ini ya, suami saya banting tulang, nyari uang ibaratnya buat anak. Jadi nggak mungkin anak saya ibaratnya malak. Ke-1, kedua katanya bullying. Kelas 1 wanita katanya gitu. Bahkan anak saya waktu hari Jumat ada pengancaman katanya, kata kepala sekolah, bila mana sekali lagi Rafa melakukan itu semua katanya ya, akan dipenjarakan ke penjaraan anak kecil katanya. Sekarang anak saya sakit dari hari Jumat sore, panas, nyampe sekarang, nyampe detik ini sampai tidak mengikuti UTS ibaratnya. Kurang apa saya pengorbanannya di sekolah ini? Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Selaraja membantah adanya tekanan kepada RF. Pihak sekolah hanya melakukan klarifikasi atas laporan yang diterima dari guru dan orang tua siswa kelas 1. Ini sebetulnya benar atau dipalak, diminta uang oleh si anak si ibu ini yang hari ini melaksanakan musyawarah, atau memang ini hanya sebatas informasi yang diterima oleh pihak guru atau pihak sekolah, Bu? Nah, saya juga tidak tahu karena informasinya dari guru, dari orang tua. Karena itu orang tua siapa itu tuh, Bu? Orang tua yang merasa dirugikan. Yang merasa dirugikan ini dia anaknya yang lapor, yang kelas 1 ya, yang lapor. Nah, kan nanti ditindaklanjuti oleh guru kelas. Kalau guru orang tua kan ingin adil katanya. Tapi saya sudah berusaha seadil mungkin, tapi
pemahaman orang itu pasti berbeda. Kasus dugaan pemalakan ini masih dalam tahap klarifikasi internal sekolah. Pihak orang tua siswa berharap ada keadilan dan perlakuan yang sama terhadap semua murid. Ariel Maranus, Dasa Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ular sanca batik sepanjang 3 meter bersembunyi di rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Petugas damkar terpaksa menarik ular keluar lantaran hewan melata tersebut berusaha kabur setelah sebelumnya berpindah-pindah lokasi. Petugas sempat kesulitan karena kondisi loteng yang sempit dan ular kerap berpindah-pindah hingga akhirnya didapati lokasi persisnya. Petugas damkar yang sudah berjaga kemudian dengan sigap menangkap ekor ular dan menariknya ke bawah sebelum ular tersebut sempat kabur kembali. Ada laporan ular, bahwasanya ada ular di kamar ya. Yang terlihat itu bagian badannya sedang kira-kira berbalik arah, letter U ya, membentuk letter U. Lalu setelah kita nyampe TKP, ular tersebut ternyata sudah tidak ada di posisi semula. Lalu kita mencari dari loteng, kita sisir semuanya dari kamar ke dapur. Nah akhirnya tuh ada terlihat di samping rumah yang itu adalah kontrakan. Jadi langsung kita menuju situ dan kita evakuasi. Usai dievakuasi, ular rencananya akan diserahkan ke komunitas reptil untuk penanganan lebih lanjut. Petugas damkar juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan guna mencegah hewan liar memasuki kawasan rumah. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.